warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Ida Beta Nursanti, STMT, dosen tetap program studi Teknik Industri, program sarjana, Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Gombong, NUPTK 143 974 764 823 0112. Saat ini saya dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Berikut ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Serdos periode pertama tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Kimia Dasar dengan kode STI 1206. Bobot mata kuliah 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah Kimia Dasar memberikan pemahaman fundamental tentang konsep-konsep kimia yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di bidang teknik industri, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mata kuliah ini mencakup aspek teoritis dan praktis kimia yang relevan dengan aplikasi dalam industri. Untuk mata kuliah Kimia Dasar ditempuh dalam 18 kali pertemuan, di mana 8 pertemuan yang pertama itu materi, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan lagi dengan 8 pertemuan untuk materi lanjutannya, dan diakhiri dengan UAS. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan, yang pertama itu adalah evaluasi formatif yang terdiri dari kuis atau pretest, kemudian presentasi, kemudian tugas, kemudian praktikum dan laporan. Sedangkan evaluasi sumatif itu adalah UTS dan UAS yang bobotnya kalau yang evaluasi formatif itu 76%, kalau yang evaluasi sumatif 24%. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah capaian pembelajaran program studi, kemudian kita pecah untuk menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah kami pecah menjadi 8 bagian. Yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu mengenal sifat kimia atom, molekul, dan penyusun zat. Kemudian yang CPMK yang kedua, mahasiswa mengenal macam-macam zat, unsur, campuran, kemudian macam-macam ikatan kimia, dan tabel periodik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan macam-macam reaksi kimia, konsep dasar stoikiometri, kemudian juga memahami stoikiometri larutan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengenal reaksi oksidasi reduksi atau dikenal dengan redox, dan juga bilangan oksidasi. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengenal wujud zat, karakteristik kimia, peralatan kimia, termasuk juga K3 di laboratorium kimia, serta dapat melakukan pengukuran secara kualitatif bahan tambahan pada makanan yang berbahaya. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memahami, mengukur, menganalisis larutan asam basa dan pengukuran pH. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami termodinamika dan kinetika reaksi serta membuat larutannya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan karakter koloid, membedakan antara karakter koloid, suspensi, dan larutan, kemudian membedakan antara sifat cairan dan larutan, dapat mengukur sifat koligatif dari larutan, kemudian mengukur larutan, mengenali reaksi kimia dalam konteks teknik industri, yang mana nanti kami ambilkan reaksi saponifikasi. Metode yang digunakan pada pembelajaran kimia dasar yang pertama adalah teori yang meliputi ceramah, kemudian diskusi, studi kasus. Sedangkan praktikum kita ada pretestnya, kemudian ada eksperimen laboratorium dan analisis data. Penugasannya berupa laporan praktikum dan tugas mandiri. Relevansi untuk teknik industri, jadi kimia dasar
ini memberikan dasar pemahaman kimia yang diperlukan untuk yang pertama proses produksi dan manufaktur, yang kedua untuk kontrol kualitas bahan baku dan produk, yang ketiga untuk pengelolaan limbah industri, yang keempat untuk pengembangan material dan produk baru, yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan kerja di industri kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan yang kelima untuk materi kimia dasar, ya, melanjutkan materi minggu lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam reaksi. Ya, kalau mungkin apa sih yang dipelajari di macam-macam reaksi? Ini kita harapannya nanti kalian setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu menjelaskan, membedakan tentang jenis-jenis reaksi kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis reaksi kimia. Ya. Materinya ini nanti tentang senyawa biner dan senyawa terner, kemudian kelarutan, reaksi kimia, dan macam-macam reaksi. Ya. Oke, untuk istilah, ada istilah senyawa biner. Apa itu biner? Bi itu apa bi? Dua, ya. Bi itu dua. Senyawa biner berarti senyawa yang terdiri dari dua unsur. Ya, kita bisa melihat di sini contohnya adalah HCl. Ada berapa senyawa di sini? Apa saja? Ya, H dan Cl, ya, hidrogen dan klorida. Yang berikutnya adalah senyawa terner. Apa ini? Senyawa yang terbentuk lebih dari dua unsur. Ya, kalau tadi hanya dua, ini lebih dari dua, itu dinamakan terner. Ya, contohnya ini ada H3PO4, H, P, dan O, NaOH, NaOH, oke, MgPO4 dua kali. Ya, ini juga Mg-nya sendiri, P sendiri, O sendiri. Oke. Selanjutnya, ya, sebelum masuk ke reaksi, kita perlu melihat kelarutan. Apa sih ya kelarutan? Apa itu kelarutan? Kalau misalnya kalian memasukkan gula di dalam air, apakah gula bisa larut? Kalau kalian masukkan pasir ke dalam air, apa yang membedakan antara gula dan pasir? Ya, ketika campuran itu menjadi homogen, sama di semua bagian, maka dia adalah senyawa yang mempunyai kelarutan yang tinggi. Sedangkan ada juga senyawa yang tidak dapat larut. Contohnya tadi air dengan pasir. Ya, ternyata setelah ditambahkan ke dalam air, pasir tetap bentuknya pasir, air tetap air. Ya, nah ini ada contoh untuk senyawa yang tidak larut, yaitu senyawa yang tidak dapat terurai di dalam air. Ya, contohnya kalau secara kimia itu gambar apa sih? Ya, cangkang kerang. Kalau secara kimia senyawanya adalah CaCO3. Ya, tidak dapat terurai menjadi ion Ca+ dan CO3-, tidak bisa. Senyawa CaCO3 tetap padat, atau kalau di istilah kimianya adalah S, ya, solid, atau PPT apa? Precipitate. Ya, itu adalah senyawa yang tidak larut. Nah, kita bisa mengenal senyawa itu larut atau tidak itu dari tabel 17.3. Di sana ada kelarutan kompon ion, ya, ada yang larut, ada yang tidak larut. Jadi kalau yang disimbolkan dengan S di situ berarti dia tetap padat, artinya tidak larut. Tapi kalau disimbolkan dengan EQ berarti larut. Ya, jadi kita bisa melihat dari sini, ya. Kalau ionnya aluminium dimasukkan dalam senyawa asetat, ternyata dia tidak bisa larut, ya. Tapi kalau aluminium dengan bromid larut. Oke, kita lanjutkan ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi dekomposisi. Apa sih yang dimaksud dengan dekomposisi? Oke, ya.
Dekomposisi adalah reaksi yang memecah senyawa menjadi 2 atau lebih senyawa baru. Ya, di sini ini hampir kalau kita melihat tadi yang pertama kita belajar apa ya tadi ya? Reaksi apa yang pertama? Ini nomor 2. Yang pertama tadi apa? Sintesis. Ya, sintesis tadi apa? A ditambah B menjadi AB. Ini kebalikannya ya. AB akan terurai menjadi A ditambah B. Apa namanya reaksinya? Dekomposisi. Ya. Jadi persamaan umumnya adalah AB menjadi A dan B. Contohnya CaCO3 menjadi CaO dan CO2. Ya, ini kalau batu kapur ya, kalau dibakar menjadi CaO dan CO2-nya gas. CaO-nya. Oke. Kemudian NaCl, apa itu NaCl? Garam, ya, garam dapur ya. Ya, dia akan terurai menjadi Cl dan Na. Itu adalah reaksi dekomposisi. Ya. Ya, contohnya, oke. Antara tadi yang reaksi pertama dan reaksi kedua, sintesis dan dekomposisi itu adalah pasangan ya. Karena tadi kalau kita ingat kalau yang reaksi sintesis itu membangun ya, membentuk A ditambah B menjadi AB, sementara kalau dekomposisi AB kembali menjadi A dan B ya. Jadi antara sintesis dan dekomposisi itu adalah senyawa kompleks yang sebagai reaktan dipecah menjadi 2 atau lebih senyawa yang lebih kecil sebagai hasil ya. Reaksi sintesis dan reaksi dekomposisi merupakan reaksi yang berkebalikan. Tapi kalau misalnya ini telur akan pecah, ini kebetulan telur misalnya telur kura-kura misalnya ya, telur penyu. Kalau pecah menjadi cangkang dan kura-kura. Tapi bisa nggak kembali masuk ke cangkang kemudian jadi telur lagi? Ya, tidak bisa. Oke. Nah, kalau di laboratorium ini contohnya adalah merkuri oksid ini ya. Merkuri oksid, apa sih merkuri oksid? Kalau di ini ya bentuknya seperti ini, dia padatan. Padat ini bisa ditandai bisa dilihat dengan gambarnya yang molekulnya itu saling berdekatan. Itu berarti dia padatan. Senyawa hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida dan air. Ini adalah rumus kimia untuk pembakaran. Jadi CX atau bisa kita misalkan apakah hidrokarbonnya harus C3H8? Tidak. Boleh misalnya yang lain. Yang penting unsurnya adalah C dan H ya. Ada C dan H, ketika kemudian dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi syaratnya ini adalah apa? Ini adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Jadi reaksi pembakaran yang sempurna pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O, apapun hidrogennya, hidrokarbonnya. Ya. Semua reaksi pembakaran yang sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi, tetapi di sini kita perlu perhatikan, membakar sesuatu itu perlu tiga hal yang disebut dengan fire triangle. Ya, yang apa itu? Yang sebentar, maaf. Ada fire triangle. Ya, apa itu? Yang pertama adalah bahan bakar. Bahan bakarnya hidrokarbon. Hidrokarbon itu bisa tadi ya C3H8, bisa juga misalkan kayu. Kayu juga masuk hidrokarbon, bensin masuk hidrokarbon, solar juga masuk hidrokarbon ya. Karena dia adalah hidrokarbon ya, sehingga dia dikatakan bahan bakar. Sementara bahan yang kedua adalah oksigen. Tinggal yang ketiga adalah sesuatu yang bisa untuk memantik reaksi. Itu barulah terjadi reaksi pembakaran ya. Ya, persamaan umumnya ini untuk reaksi pembakaran kita tidak memperhatikan koefisiennya ya, hanya ini CXHY ditambah O2, hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O. Ini adalah hasil reaksi pembakaran selalu karbon dioksida dan air, kecuali reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Apa itu maksudnya reaksi pembakaran yang tidak sempurna?
Oke. Misalnya itu ada prosesnya, jadi pembakarannya nggak sempurna. Tidak sempurna, waduh bahaya itu ya. Ada lagi contoh yang lain? Pembakaran yang tidak sempurna, apa itu? Kita bisa melihat ini, apa ini, gambar apa ini? Ya, di sini ada keterangannya apa ini? Apa ini maksudnya? Ya, ya betul. Jadi kalau pembakaran sempurna hasilnya adalah CO2 dan H2O, ini berarti sempurna. Relatif tidak berbahaya ya. Tetapi kalau pembakaran tidak sempurna, hasilnya bukan CO2 tapi adalah CO atau karbon monoksida. Padahal karbon monoksida itu adalah gas yang tidak berwarna. Kalau tadi klorin kan warna oranye, karbon monoksida tidak berwarna. Kita tidak bisa melihat oh ini ada gas CO, ini ada gas CO2, tidak bisa. Karena dia tidak berwarna dan tidak terlihat ya, invisible gas. Tetapi sifatnya racun. Jadi ketika sampai terhirup ya akan ada efek yang fatal. Dan efek itu tidak perlu waktu lama. Apa efeknya? Ya, sampai dengan meninggal. Oke. Itu adalah reaksi pembakaran. Jadi yang perlu diperhatikan kalau reaksi pembakaran sempurna hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O, tapi kalau yang tidak sempurna adalah CO. Ya, kalau sering terjadi di pemberitaan masyarakat di media massa itu ya, ditemukan orang meninggal di dalam mobil, apa itu artinya? Kemungkinan pembakarannya tidak sempurna sehingga yang terhirup oleh yang di dalam mobil itu adalah gas CO. Ya, itu sering terjadi ya seperti itu. Nah, masih terkait dengan reaksi pembakaran, di sini ada gas oksigen, ini sebagai reaktan dikombinasi dengan zat lain. Semua reaksi pembakaran adalah eksotermis. Apa maksudnya ini eksotermis? Ekso apa? X keluar. Ter ya, kalau di sini lebih tepatnya panas. Jadi semua reaksi pembakaran pasti akan menghasilkan panas ya. Jadi yang dimaksud dengan eksotermis ini adalah menghasilkan panas ya. Berikutnya, reaksi pembakaran sempurna hidrokarbon selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, tadi sudah. Kemudian reaksi pembakaran yang tidak sempurna dari hidrokarbon akan menghasilkan CO dan mungkin juga C atau yang tadi disampaikan Syafi itu ya, ada black carbon soot, ada atau kalau di knalpot itu ada apa? Ya, ada item-itemnya itu adalah ini carbon soot-nya. Artinya di situ berarti terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Di sini Zn yang mula-mula netral, bilangan oksidasinya 0, menjadi bermuatan positif 2. Sementara yang Cu mengalami reduksi, yang dulunya bermuatan 2 menjadi bermuatan yang di sana bermuatan 0 karena tunggal menjadi unsur. Nah, kalau kita lihat di laboratorium, kita bisa melihat di sini ada, kalau ini tadi apa? Kalau yang padat seperti ini, kok padat? Gambarnya berdekatan berarti dia padatan ya, solid. Oke. Kalau solid direaksikan dengan air, di sini solidnya itu adalah litium, direaksikan dengan air yang dia adalah cair ya. Ini dalam tabung reaksi. Ternyata setelah dicampur dia akan menghasilkan apa ini? Ada buihnya ya. Ya, ada buihnya, tapi kemudian kembali menjadi jernih. Tetapi di sini sudah beda. Yang dulunya Li dan H2O menjadi LiOH dan gas H2. Ya, H2-nya dia akan lepas. Oke, ini adalah reaksi pertukaran tunggal. Nah, untuk reaksi pertukaran tunggal kita perlu memperhatikan karena ini Li itu adalah jenis logam. Jadi logamnya itu kita
ketika kita akan mereaksikan, oh berarti semua logam bisa direaksikan dengan air? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena setiap unsur itu punya keaktifan reaksi ya, yang besarnya berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini. Kenapa tadi saya memberikan contoh Li? Ternyata di sini Li itu mempunyai aktivitas yang paling tinggi. Yang paling rendah apa? Emas ya, emas. Jadi kalau ini kenapa emas dikatakan ya tiga yang paling bawah ini ya? Ada apa ini Ag itu apa? Apa Ag? Masih lupa ya? Apa Ag? Argentum apa? Perak. Ya. Perak, kemudian platina dan emas ini adalah tingkat keaktifan yang cukup rendah. Karena sangat rendah, artinya dia tidak mudah bereaksi sehingga dia dikatakan sebagai logam mulia, ya, tidak mudah bereaksi. Sementara kalau yang Li, Rb, K ini adalah yang aktif, ini termasuk di alkali dan alkali tanah ini ya, aktif. Jadi kalau ini yang kolom yang pertama paling kiri ini adalah logam-logam yang cukup aktif. Sementara yang kolom kedua sampai dengan bawah, kalau yang bawah itu sudah keaktifannya sangat rendah. Sehingga kalau misalnya direaksikan dia agak sulit, perlu ekstra. Ya. Mungkin tekanannya harus ditinggikan, mungkin suhunya yang tinggi atau justru sebaliknya. Jadi yang bawah itu sangat sulit untuk bisa direaksikan. Nah, kalau tadi kan yang logam ya, bagaimana untuk yang bukan logam? Kalau yang bukan logam, kita bisa melihat yang paling aktif itu adalah fluor F. Ya, FClBrI. Apakah ada yang masih ingat? Ini golongan apa? Dalam tabel periodik ada FClBrI. Apa ya? Ada yang masih ingat? FClBrI. Apa? Krisna masih ingat enggak? Masih lupa. Oke. Ada yang masih ingat? Golongan apa? Iya, istilahnya 7A itu apa? Halogen, ya. Ini adalah golongan halogen. Ya, golongan halogen itu adalah yang paling aktif, yang paling atas, F. Jadi kalau ini bukan logam ya, kalau bukan logam yang paling aktif adalah F, baru kemudian Cl, Br, dan I. Oke. Kita lanjutkan untuk ya, apakah bisa semua logam atau semua yang bukan logam itu direaksikan akan menghasilkan reaksi pertukaran tunggal? Ada aturannya ini ya, ada aturannya untuk bisa mengetahui apakah ketika kita mencampurkan sesuatu zat atau dua macam atau beberapa macam zat, apakah itu bisa berlangsung atau tidak reaksinya? Itu dengan cara ini ya, memprediksi. Ada aturannya. Yang pertama, tuliskan reaktannya yang akan kita reaksikan, kemudian identifikasi manakah yang kation, mana yang anion, nanti yang akan membentuk kompon. Yang ketiga, gunakan deret aktivitas untuk melihat jika unsur tunggal yang akan menggantikan satu dari unsur-unsur dalam kompon. Jika tidak terjadi reaksi bisa ditulis non-reaction atau NR, sudah cukup. Berarti tidak ada reaksi di situ. Tapi identifikasikan juga reaktan yang terdiri dari unsur-unsur. Tentukan muatan-muatannya ketika unsur tersebut menjadi sebuah ion. Bisa enggak unsur tersebut menjadi ion? Kalau bisa, berarti ada kemungkinan dia bereaksi. Kemudian lakukan uji saling silang untuk memperkirakan kompon baru pada sisi produk reaksi, jadi yang sebelah kanan. Mungkin apa enggak itu? Kalau bisa, maka tuliskan kedua produk baru, seimbangkan reaksinya. Baru kemudian kita perhatikan apakah jumlahnya sudah sesuai antara yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ya. Itu aturan untuk memprediksi ya, apakah itu bisa terjadi reaksi atau tidak untuk
reaksi pertukaran tunggal. Nah, sepertinya ini yang reaksi yang terakhir ya tadi ya, reaksi pertukaran ganda. Reaksi pertukaran ganda adalah bila dua kompon bereaksi membentuk produk dua kompon yang berbeda. Contohnya di sini AgNO3 dengan KCl. Maka di sini ada terjadi pertukaran yang dulunya Ag itu mengikat NO3, K mengikat Cl, sekarang dibalik. Ag mengikat Cl, K mengikat NO3. Ini hanya tukaran tempat gitu ya. Itu adalah reaksi pertukaran ganda. Apa ini? HCl atau yang nomor 2 mungkin CaCl2 dan Na3PO4. Oh, jadi apa itu, reaksi apa ini? Hasilnya seperti apa? Atau mau yang nomor 9, oh itu lebih mudah lagi. Atau nomor 8. Nomor 8 apa ini? Kalau yang ini apakah sintesis, apakah dekomposisi? Ya, yang ini pasti dekomposisi karena tunggal ya, pasti nanti akan pecah. Kalau ini bisa jadi sintesis ya, karena ini tunggal ya. Oke. Ya. Ternyata sangat mudah ya, tidak sesulit yang dibayangkan. Ya, sangat mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Oke. Ya. Karena di sini tadi mana? Ya. Sudah jelas? Baik, ya. Kalau sudah jelas berarti hari ini kita sudah melihat bagaimana konsep sederhana tentang reaksi kimia ya, yang mana itu ternyata bisa tidak hanya teori saja, ternyata bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang nyata yang kita hadapi sehari-hari. Ya, contohnya tadi bisa dipakai untuk membuat pupuk, bisa untuk energi dan sebagainya. Jadi pertanyaan untuk refleksi setelah kita belajar tentang reaksi kimia, apakah ada reaksi apa lagi yang bisa nanti memberi manfaat untuk kita ke depannya? Kita tadi sudah mengulas beberapa reaksi, apakah ke depan kita bisa memanfaatkan reaksi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya. Tuh, untuk dipahamkan. Jadi sampai dengan saat ini berarti kimia itu bukan hanya teori saja, tetapi bisa juga ya digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya semoga apa yang kita belajar pada kesempatan ini bermanfaat. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita telah melihat bagaimana konsep sederhana dari kimia dalam reaksi kimia itu dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dari sampah yang dianggap masalah menjadi sumber energi atau menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan. Untuk refleksi hari ini, misalnya apakah reaksi dekomposisi, adakah reaksi dekomposisi yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip kimia, reaksi kimia untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Jadi ingat, kimia bukan hanya teori, tetapi menjadi alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.